Episode 1976-1980. Bab 1976, Danau Kebencian. Sayangnya, Zuan tidak memiliki informasi yang cukup untuk menyelidiki senjata itu lebih lanjut. Dia hanya bisa menyingkirkan Valen Soul Banner untuk saat ini. Akhirnya, dia mengeluarkan Naihe Oblivion Water. Setetes cairan kuning keruh melayang di udara. Dua senjata lainnya lebih mudah ditangani, tetapi zat ini agak sulit. Pendeta perang tampaknya memahami betapa berharganya air Naihe Oblivion, jadi ia telah menempatkan jejak asal-usul rohnya di sana. Lebih jauh lagi, jejaknya belum dilemahkan oleh sedekah valet emas seperti panji jiwa yang jatuh. Kekuatan Zuan saat ini masih belum cukup untuk menghapus jejak pendeta perang. Pada akhirnya, itu karena dia tidak unggul dalam ranah jiwa dan roh. Bukan karena dia tidak mencoba menggunakan Hundred Warble atau serangan serupa lainnya terhadap jejaknya, hanya saja tidak ada yang berhasil. Lambat laun, ia menyadari bahwa apa yang tertinggal di Naihe Oblivion Water bukan sekadar jejak spiritual, melainkan kontrak misterius yang belum dapat ia pahami sepenuhnya saat ini. Kekuatan Naihe Oblivion Water ini terlalu besar, jadi ia tidak ingin menyimpannya begitu saja dan melupakannya. Untuk monster yang sedang menyerbu sekarang, jadi ia tidak dapat mengabaikan sedikit pun kemungkinan untuk meningkatkan kekuatannya saat ini. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan memanggil Moshi. Skill Farewell Nanchao milik Moshi memiliki kemampuan untuk memutuskan kontrak, tetapi agar bisa berfungsi, beberapa syarat harus dipenuhi. Jika pemutusan kontrak bersifat sukarela, perawatannya sendiri setidaknya harus sama dengan pihak yang lebih lemah. Jika tidak, maka peringkat kultivasinya harus lebih tinggi. Sekarang setelah Zuan merenungkan, dia benar-benar bertanya-tanya bagaimana dia bisa memutuskan hubungan antara sedekah ungu emas dan biksu itu. Rupanya sedekah ungu emas telah berkoordinasi dengannya. Sedekah valet emas memang agak misterius, bahkan mampu melukai panji jiwa jatuh milik pendeta perang. Saat memperbaiki senjatanya, Zuan mulai memahami sepenuhnya betapa hebatnya panji jiwa jatuh itu. Iklan oleh Pub Future, Zuan mengesampingkan pikirannya yang acak dan terus memikirkan kemampuan perpisahan Nanchao. Sayangnya, air terlupakan Naihe jelas tidak memiliki kecerdasannya sendiri, sehingga tidak dapat berkoordinasi dengan Moshi seperti sedekah ungu emas. Dia benar-benar bertanya-tanya bagaimana jejak roh asal pada air terlupakan Naihe dapat dikategorikan. Apakah itu kontrak sukarela atau dipaksakan? Dia berasumsi bahwa itu kemungkinan besar tidak sukarela, tetapi pendeta perang sekarang sudah mati dan tidak dapat mengekspresikan apapun sekarang. Jejak spiritual pasti akan terpengaruh oleh itu juga. Namun, bahkan jika itu sukarela, perbedaan kultivasi antara Moshi dan pendeta perang jauh lebih dari satu tingkat kultivasi. Tunggu, jika aku meningkatkan level skill, itu juga bisa memengaruhi prosesnya. Dengan setiap peningkatan levelnya, Moshi bisa mengabaikan dua level kultivasi secara keseluruhan. Jika aku meningkatkannya, dua level kultivasi itu akan sangat membantu. Lebih jauh lagi, meskipun ia telah menghabiskan semua uang dan sumber dayanya baru-baru ini, itu tidak sia-sia. Ia mampu meningkatkan Daji dan Moshi ke puncak peringkat ke-9. Jika ia dapat memberi Moshi 3 peringkat kultivasi lagi, Farewell Nanchao benar-benar dapat bekerja pada setetes air terlupakan Naihe. Dia memejamkan mata dan memeriksa sistem papan ketik. Dia segera mempelajari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk peningkatan keterampilan Moshi. Sama seperti Daji, fondasi pil kondensasi Qi dan perak sebagai perantara diperlukan. Selain itu, Translucent Raindew dan fragmen Jiujue perunggu adalah dua bahan khusus yang dibutuhkan. 1. Zuan sebenarnya cukup senang saat melihat nama-nama itu, Raindew dan Jiujue. Bukankah itu hanya hal-hal biasa? Namun, ketika dia melihat deskripsi bahan-bahannya, dia tahu dia salah. Embun hujan transparan adalah harta yang sangat langka bahkan di dinasti Xia, jadi di mana dia akan mencarinya sekarang. Selain itu, pecahan Jiujue perunggu berasal dari wadah anggur khusus yang digunakan Xia Jie dan Moshi untuk menjamu menteri mereka selama acara-acara penting. Hanya benda itu yang dapat menyimpan anggur berkualitas istimewa di zaman mereka dengan baik. Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk dirinya sendiri. Kedua bahan ini sama-sama berhubungan dengan anggur. Wanita ini benar-benar seorang pecandu alkohol. Dia segera merasakan sakit kepala.
Bahkan jika dia kembali ke ruang bawah tanah rahasia dinasti Xia, dia tetap tidak akan dapat menemukan kedua barang ini. Namun, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia membuka subsistem dari sistem papan ketik yang selama ini hanya menjadi debu, sistem toko. Dia selalu berpikir bahwa barang-barang di dalamnya terlalu mahal dan akan lebih murah baginya untuk menemukannya melalui cara lain. Selain itu, ada banyak barang aneh yang tidak dia ketahui kegunaannya, jadi pada dasarnya dia tidak menggunakan fitur itu. Dia membolak-balik berbagai barang, dan kemudian benar saja, dia menemukan gambar Translucent Raindew dan Bronze Jiujue Fragments. Bronze Jiujue Fragments relatif lebih murah, hanya membutuhkan 1000 poin rage per barang. Tentu saja, jumlah yang dibutuhkan untuk peningkatan keterampilan yang sebenarnya juga lebih besar. Sementara itu, Translucent Raindew mahal, membutuhkan 50.000 poin rage untuk satu tetes. Untungnya, jumlah yang dibutuhkan relatif lebih rendah. Iklan oleh Pub Future. Zuan menghitung poin amarahnya saat ini. Dia memiliki total 201.360, jadi dia membeli 62 fragmen perunggu Jiujue. Lagi pula, Translucent Raindew hanya diperlukan setelah Moshi mencapai peringkat ke-6. Zuan sedikit linglung saat merasakan tekstur khusus dari pecahan perunggu Jiujue. Siapa sebenarnya yang membuat sistem papan ketik ini? Sistem itu benar-benar dapat membawa benda-benda seperti itu di dalamnya. Saat ia kemudian memikirkan betapa tertutupnya Mili, ia menyadari bahwa kemungkinan besar bukan suatu kebetulan bahwa sistem papan ketik telah terbangun di dalam dirinya. Aku penasaran siapa sebenarnya yang ingin memanipulasi takdirku, tapi satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah menjadi lebih kuat. Tak lama kemudian, ia menginvestasikan sumber dayanya ke Moshi untuk meningkatkan keterampilan Farewell Nanchao miliknya. Untungnya, ia memiliki uang yang diperolehnya dari Bilinglong dan Liu Ning. Kalau tidak, ia bahkan tidak akan memiliki cukup perak untuk meningkatkan kemampuannya. Tak lama kemudian, skill Farewell Nanchao milik Moshi mencapai peringkat ke-6. Ia menghabiskan 48 pil kondensasi Qi, 62 fragmen Jiujue perunggu, dan total 107.500 perak. Alasan mengapa ia berhenti di sana adalah karena ia telah menemukan bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan skill lebih jauh adalah dengan meningkatkan kultivasi Moshi sendiri hingga mencapai peringkat master. Dia menyuruh Moshi mencoba menghapus jejak di air terlupakan Naihe hanya karena angan-angan, tetapi seperti yang diduga, itu tidak berhasil. Tampaknya dia harus terlebih dahulu menaikkan Moshi ke tingkat master. Alasan mereka terhenti di tahap itu, selain karena tidak memiliki cukup sumber daya, adalah karena ia kekurangan bahan khusus lainnya, ulat sutra black metal bersinar. Kultivator biasa dengan berbagai elemen membutuhkan material yang sama sekali berbeda untuk menembus ke tingkat master. Misalnya, kultivator elemen api membutuhkan kaca api melonjak, kultivator elemen logam membutuhkan mutiara mata kucing. Daji adalah elemen api, sedangkan Moshi adalah elemen logam. Namun, material terobosan yang mereka butuhkan untuk tingkat master sama sekali berbeda. Bagi Moshi, selain Rainbow Cloudstone, Thunderjade Raccoon Core, dan item lainnya, material khusus lainnya yang ia butuhkan adalah Shining Black Metal Silkworm. Sutra yang dihasilkan ulat sutra itu seperti benang logam. Ketika ditenun bersama, sutra itu bersinar dengan cahaya gelap yang indah. Selain itu, ketika dipecah, bahan itu mengeluarkan suara logam. Apa yang paling disukai Moshi ketika Zuan pertama kali bertemu dengannya adalah merobek kain sutra, jadi suara merobek sutra semacam itu bahkan lebih menyenangkan. Dia benar-benar tidak berguna. Baca bab selanjutnya di novel.co per meter hanya. Zuan memang menerima beberapa informasi setelah mempercayakan utusan bordir untuk menyelidiki subjek tersebut, setidaknya. Ada desas-desus bahwa beberapa dekade sebelumnya, seseorang telah menemukan ulat sutra emas di dekat Danau Kebencian. Deskripsinya sangat mirip dengan ulat sutra hitam bersinar. Mengenai rincian lebih lanjut, tidak ada. Itu karena Danau Kebencian adalah tempat yang tidak dapat dijelajahi dengan kekuatan istana. Di sanalah markas utama Sekte Iblis berada. 1. Jiujue adalah tempat menaruh anggur dari perunggu kuno. Bab 1977, Ngengat Terbang Menuju Api. Zuan sebenarnya sudah memperoleh informasi itu sejak lama, tetapi banyak hal terus terjadi di ibu kota akhir-akhir ini.
Dia terpaksa berlarian karena klan Meng dan Raja Dai, dan karena dia sudah cukup kuat saat itu, dia tidak terlalu terburu-buru untuk mencarinya. Namun, kini, keadaan berbeda. Ada monster yang menyerang dari dunia lain, jadi dia merasa seolah-olah ada pedang Damokles yang terus-menerus tergantung di atas kepalanya. Dia harus memanfaatkan setiap kesempatan yang dimilikinya untuk menjadi lebih kuat, jika tidak, jika dia benar-benar menghadapi musuh yang tidak dapat dia hadapi, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Sebelumnya, Yun Jianyu dan Qiu Honglei pergi terburu-buru. Dia belum menerima kabar apapun dari mereka sampai sekarang, yang agak aneh. Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk pergi dan memeriksa keadaan mereka. Tentu saja, dia harus membuat banyak persiapan sebelum pergi. Dia menyingkirkan sistem tempa dan meninggalkan kediamannya yang kecil. Dia menatap matahari terbenam yang jauh dan mendesah. Waktu berlalu dengan cepat, hanya memperbaiki kedua senjata ini saja sudah menghabiskan waktu seharian. Indra ketuhanannya meliputi seluruh gunung Yukuan, memungkinkannya untuk melihat bagaimana para wanita muda itu semua berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Mereka semua tampak berada di bawah banyak tekanan saat ini. Bahkan Huan Zhao tampak sangat serius. Tentu saja, mungkin karena Chu Yuzhao dan Murong Qinghe bersamanya, jadi dia memiliki saingan yang memberinya lebih banyak motivasi untuk berkultivasi. Sebaliknya, Sang Qin, Zheng Dan, dan Xie Daoyun sudah cukup dewasa, dan bekerja keras bahkan tanpa ada yang mengawasi mereka. Zuan mengangguk tanda menghargai. Kemudian, indera keilahiannya berpindah ke tempat lain. Jiang Luofu juga cukup adil. Mengapa wanita ini mandi lagi? Jiang Luofu tampaknya telah merasakan sesuatu. Dia menyilangkan lengannya di depannya dan berbalik ke arah puncak dengan ekspresi marah. Zuan jelas satu-satunya di seluruh akademi yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan indera ilahinya melalui berbagai formasi pertahanannya. Dapatkan bab baru tentang Nov ELBJ NC Om. Zuan segera menarik kembali akal sehatnya. Dia tidak bisa menahan rasa malu. Dia hanya melihat-lihat, jadi bagaimana dia bisa tahu bahwa dia sedang mandi di tengah hari. Tak lama kemudian, dia melihat Jiang Luofu bergegas naik gunung dengan marah sambil mengenakan gaun panjang yang longgar. Zuan merasa sedikit bersalah dan segera terbang menuju ibu kota dari arah lain. Zuan mendarat di salah satu halaman Scarlet Invitation dan tidak menyembunyikan dirinya. "Siapa yang berani?" teriak Nansun sambil bergegas keluar sambil membawa pedang. Dia tampak baru saja bangun dari mimpinya dan masih mengenakan pakaian tidurnya. Pakaiannya belum dikancingkan sepenuhnya, jadi bahu dan tulang selangkanya yang indah terlihat jelas. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Zuan, dia menghela napas lega dan bertanya, "Tidak bisakah tuan muda masuk dengan benar dari depan? Kamu selalu membuat wanita ini takut." Iklan oleh Pub Future. "Apakah kamu yakin ingin aku masuk dari pintu depan?" Zuan menjawab dengan tenang. "Siapa yang tahu berapa banyak pasang mata yang mengawasi setiap gerakanku saat ini? Jika mereka tahu aku datang ke sini mencarimu, identitasmu akan segera terungkap. Pada saat itu, banyak pejuang yang suci bisa datang ke sini untuk mengeksekusi iblis." lupakan saja," kata Nansun sambil berbicara dengan tangannya yang dingin. Dia hanya hantu sekarang. Jika identitasnya terungkap, dia akan langsung dibunuh. Ketika melihat pakaiannya tidak rapi, Zuan sedikit mengernyit. Dia bertanya, "Kenapa kamu masih tidur di jam segini?" "Sayangnya, aku masih harus menerima tamu di malam hari ini," kata Nansun. Dia berhenti sejenak sebelum menjelaskan, "Tuan muda, jangan khawatir, saya hanya menjual karya seni, dan tidak menjual tubuh saya." Zuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apakah kamu benar-benar menikmati menjadi seorang pelacur? Baik atau buruk, kamu dulunya adalah selir Raja Qi. Apakah kamu benar-benar tertarik pada hal semacam ini?" Nansun mengerutkan kening dan menjawab, "Apakah aku juga menginginkannya? Aku hanyalah hantu dan hanya bisa bertahan hidup melalui energi yang dari manusia. Tuan muda tidak ingin memberikannya kepadaku, jadi aku hanya bisa mendapatkannya dari orang lain." Zuan terdiam. Nansun mendekat dan menempelkan dagunya di bahunya, sambil berkata, "Jangan khawatir, tuan muda, saya hanya menjual karya seni dan bukan tubuh saya. Saya hanya menukar puisi dan lagu dengan orang lain dan menggunakan kesempatan itu untuk menyerap sedikit energi yang mereka miliki."
Saya tidak akan membiarkan pria-pria bau itu memanfaatkan saya. Zuan juga tidak menyadarinya. Dengan kemampuannya, tentu saja tidak terlalu sulit baginya untuk melakukan hal seperti itu. Tidak heran dia selalu berperan sebagai pelacur dan menghibur tamu. Jadi itu alasannya, dia tidak bisa menahan rasa kasihan, dan bertanya, bukankah kamu bekerja terlalu keras? Aku akan membantumu membuat beberapa pil yang dapat mengisi kembali energi yang di lain waktu. Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Mata Nansun langsung berbinar saat mendengarnya. Dia menjawab, terima kasih, Tuan Muda. Dia berjinjit dan mencium pipinya sebelum berkata, Tuan Muda sebenarnya tidak perlu sejauh itu. Biarkan saja orang rendahan ini melayani Anda untuk 1 malam. Dengan betapa kuatnya Tuan Muda, saya tidak perlu repot-repot dengan energi yang untuk waktu yang lama. Orang ini sebenarnya diam-diam mempelajari banyak hal dari undangan merah, dan saya merasa saya bisa memuaskan Tuan Muda. Zuan terdiam. Pria benar-benar perlu menjaga diri mereka sendiri saat keluar rumah. Ada wanita jalang yang menginginkan tubuh kita di mana-mana. Ada urusan penting yang perlu aku bantu, kata Zuan sambil menyuruhnya duduk di pinggir. Aku ingin kau mengirim pesan ke pihak Rasvien. Kemudian, dia menceritakan secara rinci tentang kejadian di Shadow Moon Lake. Ketika dia mendengar tentang apa yang telah terjadi, Nansun merasa ngeri dan tidak lagi melanjutkan sandiwaranya. Dia berkata, aku tidak pernah menyangka monster dari tanah tertutup itu sudah muncul di sisi manusia juga. Yang muncul bahkan lebih kuat, tidak kurang. Zuan berkata dengan serius, tanah yang disegel itu masih memiliki segel masa lalu, jadi itulah sebabnya makhluk-makhluk yang sangat kuat itu tidak dapat menyeberang. Di sisi lain, lebih cocok bagi monster biasa untuk menyeberang. Itulah sebabnya meskipun pasukan utama berada di sana, pangeran kedua masih menderita banyak korban. Ini memang informasi yang sangat penting yang akan segera kukirim kembali. Kami akan lebih memperhatikan setiap celah spasial tersembunyi yang muncul juga, jawab Nansun dengan nada serius. Ada masalah lain. Permaisuri manusia ingin bertemu dengan permaisuri kedua untuk membahas masalah pembentukan aliansi, Zuan menambahkan. Iklan oleh Pub Future. Baiklah, Nansun menyuarakan pengertiannya. Tetapi meskipun permaisuri kedua dapat membuat keputusan untuk pihak itu, permaisuri manusia tidak memiliki status seperti itu, kan? Dari apa yang aku tahu, pengaruh putri mahkota tidak berada di bawah pengaruh permaisuri. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal itu. Kamu hanya perlu fokus pada pengiriman pesan, jawab Zuan. Baiklah, kata Nansun. Sekarang setelah mereka selesai membicarakan hal-hal penting, dia mendekat dan bertanya, Tuan Muda, apakah Anda benar-benar tidak membutuhkan saya untuk melayani Anda? Setelah akhirnya berhasil melepaskan diri dari Scarlet Invitation, Zuan menghapus lipstik di wajahnya. Dia tidak bisa menahan tawanya sendiri. Kenapa aku tidak pernah menyentuh Nansun? Apakah benar-benar karena dia hantu? Tapi di ruang bawah tanah rahasia itu, Raja Hantu dan aku pun. Tampaknya tidak seburuk itu juga. Apakah aku terlalu memikirkannya? Aku telah menyerap kultivasi pendeta perang dan merasa cukup gelisah sejak awal, dan aku memang perlu penyesuaian yang tepat. Aku tidak ingin terlalu menyiksa Bilinglong, tetapi jika itu Nansun. Dia menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari benaknya. Dia tidak bisa terbang ke udara begitu saja setelah meninggalkan Scarlet Invitation, jadi dia berjalan-jalan di jalan utama. Dia mendesah dalam-dalam sambil mengagumi suasana malam yang semarak di ibu kota. Dia bertanya-tanya berapa lama lagi hari-hari yang damai ini bisa berlanjut. Begitu monster menyerbu, warga sipil biasa ini kemungkinan tidak akan bisa lagi merasakan kehidupan yang menyenangkan seperti itu. Tanpa sadar, ia akhirnya berjalan melewati King Dai Manor. Setelah ragu-ragu sejenak, ia memutuskan untuk tidak berhenti. Karena pihak lain telah menggunakan waris Bigone Rosemary saat itu, yang terbaik adalah melupakan masa lalu. Sementara itu, Meng Chan sedang linglung di dalam loteng. Meskipun dia sudah dibebaskan dari penjara, Istana Raja Dai sudah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Hanya ada beberapa pelayan yang tersisa, dan istana yang dulunya terang benderang dan penuh aktivitas kini menjadi dingin dan suram. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam-dalam, merasa seolah-olah hidup ini membosankan dan kehidupan itu sendiri tidak memiliki makna. Dia hendak berbalik dan kembali ke kamarnya ketika matanya menyipit.
Dia melihat sosok yang dikenalnya di jalan. Dia tiba-tiba gemetar, dan jantungnya yang putus asa mulai berdebar kencang. Dia hanya merasa ragu sejenak sebelum mengangkat gaunnya dan berlari keluar. Dia kebetulan bertemu dengan Raja Dai yang sedang mabuk di halaman. Ketika dia melihatnya berlari keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Mau kemana kamu malam-malam begini?" Setelah mengetahui bahwa dia bisa mempertahankan hidupnya dan mengalami pertengkaran di penjara, dia tentu saja bisa menebak apa yang sedang terjadi. Keduanya diam-diam setuju untuk tidak membicarakan masalah itu lagi, tetapi setelah itu, dia tidak lagi menunjukkan rasa hormat kepadanya. Keduanya tinggal di sisi istana raja masing-masing dan jarang bertemu satu sama lain. Mereka seperti orang asing yang sangat akrab. "Aku akan mengobrol dengan seorang teman baik," kata Meng Chan sambil melamun. Ia berlari ke pintu masuk dan tiba-tiba berhenti, lalu menambahkan, "Aku akan menginap di rumah temanku dan tidak akan kembali malam ini." Kemudian, ia membuka pintu dan pergi. Raja Dai menghabiskan alkoholnya dalam sekali teguk. Sedikit ejekan muncul di sudut bibirnya. "Teman dekat, siapa yang mau menjadi teman dekatmu setelah istana Raja Dai dan klan Meng jatuh sejauh ini?" Meskipun dia tidak pintar, dia juga tidak bodoh. Terutama setelah apa yang terjadi, dia tiba-tiba mengerti banyak hal. Biasanya, dengan kepribadiannya, mengapa Channer repot-repot menjelaskan begitu banyak padanya? Fakta bahwa dia bertindak seperti ini membuktikan kesalahannya. Urat-urat di tangannya yang memegang gelas anggur sedikit menonjol, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas kehancuran. Dia tahu bahwa fakta bahwa dia bahkan bisa mempertahankan hidupnya adalah semua karena Channer, jadi apa haknya untuk mengatakan apapun? "Bersikaplah lembut padanya, Channer paling takut disakiti," gumamnya pada dirinya sendiri. Dia sudah minum banyak sejak awal, dan sekarang, dia langsung pingsan. Gelas anggur di tangannya jatuh ke tanah, dan yang tersisa di halamannya hanyalah suara dengkuran. Bab 1978, Kenaikan Kaisar Baru. Sementara itu, Zuan berjalan ke gang terpencil sebelum tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Kamu harus keluar. Kamu sudah mengikutiku sejak lama." Tak lama kemudian, Meng Chan muncul dari sudut jalan. Wajah cantiknya penuh dengan kecantikan dan ketampanan. "Kenapa Nona mengikutiku?" Zuan bertanya dengan serius. Meskipun mereka berdua mengalami malam pembohong, Meng Chan telah mengambil inisiatif untuk menggunakan waris bigone padanya saat itu, dan seharusnya melupakan apa yang terjadi. "Apakah dia akan menganggapku wanita yang licik dan merasa jijik jika aku mengatakan yang sebenarnya?" pikir Meng Chan. Ketika dia melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, Zuan berbalik. Hubungan mereka cukup unik, jadi lebih baik jika mereka berinteraksi sesedikit mungkin. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Apa yang kita miliki di sini? Cewek seksi dari keluarga mana ini? Kenapa kau lari jauh-jauh ke sini di tengah malam?" Ternyata ada beberapa petualang mabuk yang lewat. Ketika mereka melihat Meng Chan di sudut jalan, mata mereka langsung berbinar. Kapan mereka pernah melihat seseorang secantik itu sebelumnya? Selain itu, ada semacam kecantikan bawaan pada penampilannya yang sama sekali berbeda dari gadis-gadis di distrik ini. Bagi orang-orang seperti mereka yang bergaul dengan orang-orang berstatus rendah, itu merupakan godaan yang tak tertahankan. Zuan, yang hendak pergi, mengerutkan kening. Dia telah memastikan untuk mengambil jalan memutar yang tidak perlu untuk mencoba menyingkirkannya, tetapi itu hanya berakhir membawanya ke sisi utara kota. Hukum dan peraturan di sini jauh dari jalan-jalan istana raja, tempat orang-orang dapat minum bersama dan mengaku sebagai saudara pada suatu saat, hanya untuk melemparkan botol bir mereka ke kepala saudara yang sama beberapa saat kemudian. Geng-geng yang lebih gelap bahkan lebih merupakan tempat untuk pembunuhan dan bisnis yang tidak menginginkan perhatian yang tidak diinginkan. Meski begitu, Zuan tetap tidak mau ikut campur. Meng Chan adalah seorang putri dan seorang kultivator berbakat yang terkenal. Berurusan dengan bajingan ini sama sekali tidak sulit. Namun, entah mengapa, Meng Chan malah semakin mendekat dan tidak melakukan apapun. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya. Namun, semakin dia bertindak seperti itu, semakin menonjolkan sifat buas dalam diri orang-orang itu. Bagi mereka,
Wanita itu tampak seperti wanita dari suatu klan besar yang secara tidak sengaja tersesat dan berakhir di tempat yang salah. Dia tampak seperti wanita muda yang jarang keluar rumah dan tidak memiliki pengetahuan umum atau kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Para pelacur yang mereka temui biasanya tidak dapat dibandingkan dengan satu jari pun dari wanita ini. Biasanya, ini adalah wanita yang lupakan tentang kehidupan mereka saat ini. Bahkan jika mereka diberi kehidupan lain, mereka tetap tidak dapat menyentuhnya. Namun, surga telah menjatuhkan panekuk lezat ini langsung dari langit untuk mereka. Pakaian wanita itu sangat indah dan terbuat dari bahan yang bagus, jadi jelas dia berasal dari klan kaya, tetapi mereka sama sekali tidak khawatir. Wanita seperti ini sangat peduli dengan reputasi mereka. Demi melindungi nama baik mereka sendiri, mereka tidak akan berani membicarakan apa yang terjadi. Siapa tahu, para lelaki itu bahkan bisa memaksanya untuk mengungkapkan identitasnya. Dengan begitu, mereka bisa menggunakan kejadian hari ini untuk terus memerasnya. Dengan begitu, mereka akan memiliki wanita cantik ini dan sumber daya yang tak terbatas. Tak seorang pun dari mereka harus menjalani gaya hidup terkutuk mereka lagi. Mereka semakin bersemangat. Salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri dan mengulurkan tangan untuk membelai wajah Meng Chan, sambil berkata, "Sayang, jangan takut. Kakak di sini akan membuatmu merasa luar biasa." Meng Chan memalingkan wajahnya dan berusaha sekuat tenaga mundur dan menghindari tangannya. Sayangnya, ada dinding di belakangnya dan dia tidak bisa menghindarinya lagi. Ketika mereka melihat dia bersikap lemah dan lemah, yang lain juga tidak tahan lagi. Mereka langsung mencengkeram dadanya untuk merobek pakaiannya. Meng Chan memejamkan matanya karena takut, tetapi tidak ada yang menyentuh tubuhnya. Sebaliknya, beberapa erangan dengan cepat memenuhi udara. Dia sangat gembira. Ketika dia membuka matanya, benar saja, Zuan berdiri di depannya, dan para bajingan itu sudah tergeletak tak bergerak di tanah. Zuan bertanya, "Apakah kultivasimu terganggu?" Iklan oleh Pub Future. Meng Chan menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya, tetapi wajahnya berseri-seri karena bahagia. Gang yang remang-remang itu tiba-tiba tampak seperti dipenuhi bunga-bunga dan cahaya. "Lalu mengapa kamu tidak melawan?" Zuan bertanya dengan tidak sabar. "Aku ingin melihat apakah kau akan menyelamatkanku," kata Meng Chan akhirnya. Matanya penuh dengan senyuman. Zuan terdiam. Apakah ada yang salah dengan wanita ini? "Kita adalah musuh, jadi mengapa aku harus menyelamatkanmu?" Zuan menjawab dengan ekspresi kaku. Meng Chan tidak mengatakan apa-apa dan terus menatapnya sambil tersenyum lebar. "Lalu bagaimana jika aku tidak kembali? Apakah kamu akan membiarkan mereka melakukan semua itu padamu?" Zuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Tidak, aku akan membunuh mereka," kata Meng Chan dengan tenang. "Tapi jika aku harus melakukan itu, aku akan benar-benar patah hati." Zuan terdiam lagi. Dia berbalik dan hendak pergi. Meng Chan tiba-tiba memeluknya dari belakang sambil berteriak, "Jangan pergi." Zuan tertegun. Kemudian, dia bereaksi dan bertanya, "Kamu ingat apa yang terjadi malam itu?" Meng Chan menjawab dengan ekspresi malu, "Bagaimana mungkin aku bisa melupakan pengalaman yang tak terlupakan seperti itu?" Zuan merasa sedikit dirugikan. Dia berkata, "Sepertinya waris Bigone tidak sesuai dengan reputasinya. Lihat selengkapnya di novel.com. Itu tidak benar. Sebenarnya aku lupa tentang apa yang terjadi malam itu, tetapi aku menulis surat untuk diriku sendiri. Sebelumnya, begitu aku membaca surat itu, ingatanku perlahan pulih," kata Meng Chan. Dia tidak berani membicarakannya sebelumnya, tetapi dia sudah merasakan perasaan lembutnya terhadapnya dari apa yang baru saja terjadi, jadi dia memutuskan untuk membicarakannya sekarang. Zuan kini mengerti apa yang telah terjadi. Tampaknya waris Bigone Rosemary tidak membuat seseorang benar-benar kehilangan ingatan, tetapi malah menguburnya. Jika ada pemicu lain, seseorang masih akan mampu mengingat apa yang terjadi. "Meski begitu, kita tetap musuh," kata Zuan serius. "Tidak, kamu adalah dermawan kami. Karena kamu murah hati, lebih banyak orang dari klan Meng dan istana Raja Dai bisa selamat," kata Meng Chan sambil menggenggam tangannya lebih erat. Pada saat itu, Zuan bahkan tidak tahu lagi apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Ketika dia mencium aroma tubuhnya dan merasakan sensasi anggun namun lembut di punggungnya,
dia merasa seolah-olah Qi yang akhirnya dia tekan dengan susah payah mulai bergerak lagi. Apakah kamu tahu apa maksud dari tindakanmu saat ini? Zuan berbalik dan bertanya dengan suara agak serak. Iklan oleh Pub Future. Aku bersedia, kata Meng Chan, suaranya mulai sedikit bergetar saat melihat tatapan tajamnya. Zuan tidak berkata apa-apa lagi dan membalikkan tubuhnya lalu menekannya ke dinding. Jantung Meng Chan kini berdebar kencang. Meskipun ia telah mempersiapkan mentalnya ketika mencarinya, ia benar-benar tidak siap jika mereka benar-benar akan melakukannya di sini. Namun, pengalaman baru ini memberinya sedikit harapan meskipun ada rasa takut. Tubuhnya sangat fleksibel, karena tubuh bagian atasnya ditekan ke dinding, tetapi pinggangnya hampir sejajar dengan lantai. Keesokan harinya, Zuan kembali ke puncak Donge. Ia merasa segar kembali, semua perasaan jahat dari pertempuran berdarah dengan monster telah tersalurkan sepenuhnya. Kultivasi yang diperolehnya dari pendeta perang juga telah diserap sepenuhnya. Sebelumnya dia merasa bahwa Bilinglong terlalu berharga, menyebabkan dia tidak mampu memperoleh hasil seperti itu. Sementara itu, di Istana Raja Dai, Meng Chan baru saja menyeret tubuhnya yang kelelahan kembali ke istana. Raja Dai sudah menunggunya di kursi rodanya. Bukankah kau bilang akan berbicara dengan teman dekatmu? Kenapa kau pulang terlambat? Tanya Raja Dai sambil menatap matahari terbenam di kejauhan. Nada suaranya terdengar agak dingin. Aku mengobrol terlalu larut tadi malam dan agak lelah. Aku juga tidur agak lama hari ini, kata Meng Chan, ekspresinya agak tidak wajar. Tangan Raja Dai mencengkeram roda lebih erat, tetapi kemudian ia melepaskannya dengan pasrah. Ia menjawab, teman dekat mana yang masih mau berinteraksi denganmu di saat seperti ini? Seorang teman dikala dibutuhkan adalah teman sejati. Dia adalah nyonya keluarga Wang, kami berteman sejak kecil. Kau bahkan tidak akan tahu jika aku memberitahumu, kata Meng Chan sambil bergegas pergi. Raja Dai tiba-tiba memanggilnya, ada apa dengan lehermu? Mengapa lehermu tertutup kerah baju? Apakah kamu terluka? Di luar dingin sekali, ini membantuku tetap hangat. Meng Chan meninggalkan kata-kata itu sebelum bergegas pergi sehingga dia tidak bisa menanyakan apapun lagi. Kamu harus menjaga tubuhmu apapun yang terjadi. Teriak Raja Dai mengejarnya. Meng Chan terhuyung dan hampir terjatuh, mungkin karena kakinya lemah, atau karena dia sangat takut dengan kata-katanya. Dalam beberapa hari berikutnya, putra mahkota Zhao Ruizi resmi menjadi kaisar baru. Nama era ini adalah perdamaian abadi, yang menyiratkan kedamaian dan kemakmuran bagi seluruh dunia. Putri mahkota Bilinglong dengan demikian menjadi permaisuri baru, dan mantan permaisuri Liu Ning menjadi janda permaisuri. Biasanya, Bilinglong seharusnya pindah ke istana perdamaian milik permaisuri, dan Liu Ning akan dianugerahi istana welas asih setelah menjadi janda permaisuri. Namun, Liu Ning terbiasa tinggal di istana perdamaian dan tidak ingin pindah. Bilinglong juga tidak ingin tinggal di istana tempat Liu Ning tinggal selama ini, dan dia memiliki terlalu banyak kenangan indah di istana timur. Tempat ini juga melambangkan cinta yang dia bagikan dengan kekasihnya, membuatnya semakin tidak ingin pindah. Situasi ini membuat semua pejabat di istana kehilangan akal sehat. Namun, pada akhirnya, Zuan memikirkan solusi yang menguntungkan semua pihak. Mereka berdua akan tinggal di istana mereka, tetapi plakat istana welas asih akan diberikan kepada Liu Ning, dan plakat istana perdamaian akan diberikan kepada istana timur. Dengan demikian, istana timur akan direnovasi menjadi istana perdamaian yang baru. Apapun pilihannya, Zhao Ruizi tidak memiliki putra mahkota dan tidak perlu menggunakan tempat itu. Kedua wanita itu dengan berat hati menerima solusi ini. Kemudian, dengan Zuan sebagai pemimpin, rakyat melaksanakan upacara kenaikan tahta yang agung. Pada saat yang sama, mereka memberikan amnesti yang besar kepada dunia. Mereka berharap hal itu akan membantu meredakan kegelisahan rakyat jelata yang disebabkan oleh kematian Zhao Han, sekaligus menyatukan seluruh istana. Dengan begitu, mereka dapat menghadapi bahaya berikutnya dengan lebih baik. Namun, sebuah masalah muncul dalam upacara tersebut. Semua pejabat seharusnya berlutut di hadapan kaisar baru, namun Zuan sendiri tetap berdiri dan tidak berlutut. Pandangan orang-orang yang hadir beralih kepadanya, dan keheningan yang aneh pun terjadi. Semua pejabat, sipil dan militer, sudah setengah berlutut untuk memberi hormat. Hanya Zuan yang masih berdiri sendiri,
yang menarik perhatian semua orang yang hadir. Banyak orang mengerti mengapa dia melakukan itu. Saat ini dia adalah orang terkuat di seluruh istana, dan dia bisa jadi makhluk terkuat di antara ras manusia. Tentu saja tidak ada alasan baginya untuk berlutut di hadapan seorang idiot. Namun, idiot itu adalah kaisar. Kaisar sebelumnya selalu menjadi individu yang paling kuat, namun sekarang, penguasanya lemah dan rakyatnya kuat. Bukankah itu berarti ada kesempatan bagi dinasti yang sama barunya untuk bangkit? Banyak orang merasa gugup dan tidak dapat memahami dengan baik apa maksud Zuan. Jika berita tentang masalah ini tersebar, ketidaksetiaannya akan sangat jelas terlihat. Akan sulit baginya untuk menghindari kritik dari massa. Meski begitu, tidak realistis untuk membuat seseorang hanya berlutut. Banyak orang sudah diam-diam memihak, bertanya-tanya apakah akan tetap setia kepada klan kekaisaran atau mulai menyatakan kesetiaan mereka kepada bupati. Sementara itu, ada beberapa orang saleh lainnya yang penuh dengan kekhawatiran. Setelah masalah ini, istana yang akhirnya tidak stabil dengan susah payah bisa menjadi gelisah lagi. Bilinglong hendak berbicara ketika Permaisuri Liu Ning berkata terlebih dahulu, ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh janda permaisuri ini. Zier, alasan mengapa kamu bisa menjadi kaisar adalah karena dukungan bupati selama ini. Dia telah memperoleh kontribusi yang luar biasa untuk dirinya sendiri, dan sekarang dia juga menjadi pembayar upeti akademis. Dia adalah orang yang berbudi luhur dan bermartabat, jadi mulai hari ini, kamu harus memperlakukannya sebagai ayah angkat. Yang disebut ayah angkat, ini seperti adik laki-laki bagi ayah kandungnya sendiri. Sampai batas tertentu, Zuan juga dapat menjalankan tanggung jawab seorang ayah menggantikannya. Karena sekarang ia adalah ayah angkat kaisar yang baru, tentu saja ia tidak perlu berlutut. Sebaliknya, kaisar harus membungkuk kepadanya. Kita tidak boleh membiarkan hal seperti itu terjadi. Beberapa orang kuno secara langsung menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Gelar sebagai ayah angkat bukanlah masalah sepele. Bagaimana mungkin kita membiarkan Yang Mulia mengizinkan seseorang menjadi ayah angkatnya begitu saja? Bilinglong juga memiliki ekspresi aneh. Dia sebenarnya juga tidak menyetujui hal ini. Jika Zhao Ruizi benar-benar menerimanya sebagai ayah angkatnya, itu akan menempatkan satu generasi penuh di antara dirinya dan Zuan. Bukankah kekasihnya akan menjadi ayahnya? Kelompok permaisuri secara langsung menyuarakan ketidaksetujuan mereka. Kenapa tidak? Yang Mulia masih muda dan membutuhkan seseorang yang kuat untuk membantunya. Bupati dulunya adalah guru putra mahkota, jadi dia lebih senior darinya. Sekarang, pelatihannya sangat luar biasa, jadi mengapa dia tidak cocok menjadi ayah angkat kaisar? Ketika mereka mengingat kembali pertempuran yang mengejutkan di klan Meng, para subjek yang membalas tidak dapat menahan rasa bersalah. Mereka bertanya, tapi Bupati agak terlalu muda, kan? Secara tegas, sulit untuk mengatakan siapa di antara Zuan dan kaisar baru yang lebih tua atau lebih muda. Meminta kaisar baru untuk menerimanya sebagai ayah angkatnya yang agak tidak masuk akal dari sudut pandang manapun, bukan? Para pengikut klan Liu tidak setuju. Kapan usia menjadi faktor penentu bagi para pahlawan? Mereka yang berprestasi dalam berlatih selalu didahulukan. Anda tidak dapat memandang Bupati sebagai seorang pemuda, Anda seharusnya melihatnya sebagai gunung terbesar di jalur kultivasi. Dia pasti akan menjadi sungai terpanjang juga. Wajah memerah. Semua hal ini membuatnya sedikit malu. Itu benar, tapi, subjek sebelumnya merasa sedikit frustrasi. Di masa lalu, memang berlatih selalu menjadi hal yang utama, tetapi orang-orang itu juga sudah tua, jadi ini bukan masalah. Liu Ning kembali berbicara. Menurut apa yang ku ketahui, kaisar anak dari ras iblis juga telah memberikan penghormatan kepada Bupati sebagai ayah angkatnya. Kata-kata itu menghantam palu yang menghantam hati mereka. Para subjek yang masih berdebat tentang apa yang mereka yakini langsung menutup mulut mereka. Entah mereka menyukai atau membenci Zuan, mereka harus mengakui bahwa umat manusia membutuhkan seseorang yang kuat seperti dia untuk melindunginya. Namun, Zuan memiliki status yang sama dihormati di pihak ras Vian. Jika mereka tidak berhati-hati dan dia akhirnya memihak ras Vian, itu akan menjadi bencana besar. Zuan sekarang sudah begitu kuat sehingga, kekangan, ras tidak memiliki banyak arti baginya. Terlepas dari pihak mana dia berdiri, mereka akan menyambutnya dengan tangan terbuka.
Tentu saja, dia sendiri adalah manusia dan berasal dari pihak ini, jadi dia secara alami akan membawa lebih banyak perasaan untuk pihak ini. Namun, jika perlakuannya di sini lebih buruk daripada di antara ras Vien, keadaan akan menjadi masalah jika mereka mendorongnya menjauh. Selain itu, sudah ada kaisar iblis baru yang disebut ayah angkat. Dalam hal ini, tidak terlalu sulit bagi mereka untuk menerima Zhao Ruizi yang disebut ayah angkat juga. Melihat tidak ada lagi yang keberatan, Liu Ning menganggap masalah ini sudah selesai. Ruizi, Linglong, cepatlah dan sampaikan penghormatan kalian kepada ayah angkat kalian. Zhao Ruizi tidak punya pendapat sendiri tentang masalah ini. Dia sudah panik selama situasi ini, dan dia selalu sedikit takut pada Zuan sejak awal. Ketika dia mendengar Ibu Permaisuri yang tegas mengatakan itu, dia menjawab dengan, "Oh," dan secara naluriah setuju. Iklan oleh Pub Future. Namun, Bilinglong tidak bangun. Bagaimana mungkin dia memanggil Zuan seperti itu di depan semua orang? Ketika dia melihat Zuan tidak bangun, Zhao Ruizi berdiri di sana sendirian dengan Linglong. Dia tidak tahu apakah harus terus memberi hormat kepada Zuan atau duduk kembali. Perhatian tertuju pada pernyataan lain dari Bilinglong. Wajahnya berkedip-kedip dengan ekspresi yang bertentangan. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berdiri kembali, berkata, Linglong memberi hormat kepada ayah angkatnya. Meskipun dia tidak bersedia, dengan suasana hati seperti itu, jika dia tidak melakukannya, itu berarti dia menyerang agar Zuan membungkuk kepada Zhao Ruizi. Dengan kepribadiannya, tidak mungkin dia bersedia melakukannya. Bagaimana dia bisa menempatkannya dalam dilema seperti itu? Dengan dia yang memimpin, Zhao Ruizi tidak lagi merasa khawatir. Dia menirunya dan membungkuk sedikit ke arah Zuan, sambil berkata, "Saya memberi hormat kepada ayah angkat." Zuan juga merasa sedikit aneh ketika mendengar Bilinglong dipanggil seperti itu, tetapi dia tidak bisa mengatakan banyak hal di depan begitu banyak orang. Dia segera membalas dendam atas hal itu. Suasana yang awalnya menegangkan segera mereda. Semua orang yang hadir menghela napas lega. Kemudian, berbagai upacara yang rumit pun dimulai. Setelah seharian sibuk, semua orang yang terlibat merasa sangat lelah. Zuan menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Bilinglong. Ketika dia melihat kerutan di wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil tertawa, "Ada apa? Apakah kamu kesal? Bagaimana mungkin aku berani marah pada ayah angkatku?" Jawab Bilinglong. Meskipun itu yang dikatakannya, bibir yang berkerut mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. "Kamu panggil aku apa tadi?" "Ayah angkat, aku tidak mendengarmu." "Adopsi." Bilinglong akhirnya bereaksi. Dia melotot tajam, lalu berbalik sambil marah. "Anda telah berhasil menipu Bilinglong untuk +55 +55 +55. Sepertinya dia benar-benar kesal, pikir Zuan. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dari sakunya dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, "Ambil ini dulu." "Apa itu?" tanya Bilinglong. Meskipun dia tidak ingin berbicara dengannya saat ini, ketika dia melihat cahaya yang berkilau di sekitar pita giok itu dan segala macam ukiran rune di atasnya, dia tidak bisa menahan rasa ingin mengetahuinya. "Ponsel yang sederhana," jawab Zuan dengan santai. "Sel, apa?" tanya Bilinglong, agak bingung. Zuan terbatuk pelan. "Ahem, sebenarnya, ini adalah jimat komunikasi yang sederhana. Sebelumnya, alat utama untuk komunikasi di dunia ini adalah cermin perekam, tetapi cermin perekam memiliki harga yang mahal dalam bentuk batu ki, jadi cermin ini terutama digunakan untuk intelijen militer yang penting. Itulah mengapa saya meneliti alat baru ini. Biayanya tidak terlalu besar, dan dapat digunakan untuk komunikasi normal. Metode pemurnian artefak Sutra Baopu mencakup jimat transmisi suara dari dunia kultivasi, tetapi masih kekurangan banyak bahan penting untuk itu. Setelah mendiskusikan masalah tersebut dengan Sen Suzi dan menelitinya, mereka telah menggunakan beberapa bahan dunia ini sebagai pengganti untuk akhirnya membuat prototipe eksperimental. "Benarkah?" tanya Bilinglong, merasa terkejut sekaligus senang. Dia tentu saja mengerti betapa hebatnya perubahan yang akan terjadi jika hal seperti ini terjadi. Iklan oleh Pub Future. Zuan tidak mengatakan apa-apa dan memasukkan sederet karakter ke dalam strip gioknya sendiri. Bilinglong merasakan kepingan giok di tangannya berangsur-angsur menyala. Ia segera mengambilnya. Ia melihatnya.
Ia melihat kepingan giok putih bersih itu tiba-tiba berubah menjadi sosok Zuan. Kemudian, sebaris teks muncul, panggil aku ayah. Pergilah ke neraka, teriak Bilinglong, wajahnya langsung memerah karena malu. Zuan mengajarinya sambil tersenyum, kamu bisa menulis karakter langsung di ubin giok dan karakter tersebut akan segera terkirim ke tempatku berada. Bilinglong mencobanya, dia terkejut lagi, lalu berseru, benar-benar berhasil. Bukankah ayah hebat? Ya, tunggu, kau memanfaatkanku lagi. Kalau begitu panggil aku suamimu. Mustahil, sepertinya aku perlu mengajarimu lagi apa yang mampu dilakukan suamimu. Suamiku yang baik, bab baru di novel.com. Keduanya jelas berada tepat di depan satu sama lain, namun Bilinglong tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengutak-atik ubin giok itu dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Barang ini jelas memberinya perasaan baru. Berapa banyak sumber daya yang dikonsumsi jimat komunikasi ini? Bilinglong mengajukan pertanyaan yang lebih penting. Kira-kira satu batu ki tingkat surga per hari, jawab Zuan. Harganya memang masih agak mahal, tetapi jauh lebih baik daripada cermin perekam. Itu adalah sesuatu yang dapat dibeli oleh klan besar di ibu kota, kata Bilinglong. Andai saja semudah itu, biaya untuk membuat satu jimat komunikasi ini saja sudah sangat mahal. Tidak mungkin bisa didistribusikan dalam skala besar. Untuk saat ini, jimat ini hanya bisa kamu gunakan, kata Zuan. Begitulah kira-kira, kata Bilinglong. Ia kemudian tiba-tiba menulis di lembaran giok itu, apakah kau juga memberikan satu kepada wanita-wanitamu yang lain? Zuan terdiam. Lupakan saja, kamu pasti akan memberikannya pada Nona Chu. Kamu punya banyak wanita, jadi menanyakan pertanyaan seperti ini sama sekali tidak bijaksana. Bilinglong mengetuk-ngetukkan jarinya dengan ringan. Zuan benar-benar heran bagaimana dia bisa menulis secepat itu. Ketika membaca kata-kata iri itu, Zuan hanya bisa menjawab, kaulah orang pertama yang kuberi satu. Bilinglong akhirnya merasa lebih bahagia. Kalau begitu, kamu harus mengobrol denganku setiap malam sebelum tidur. Kamu harus mengucapkan selamat malam. Zuan terdiam. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah menemukan penemuan semacam ini sama saja dengan menghancurkan kakinya sendiri. Ia segera menambahkan, kami baru saja berhasil membuat alat ini, jadi masih banyak kekurangannya. Masalah terbesarnya adalah jarak transmisi. Kami dapat berkomunikasi secara normal dalam jarak 100 mil, tetapi di luar itu, alat ini seringkali tidak menerima pesan, atau pesan yang diterima akan diacak. Kau tidak melakukannya dengan sengaja, kan? Tanya Bilinglong sambil menatapnya dengan curiga. Zuan langsung berkeringat deras. Saya menjawab, tidak mungkin. Itu hanya karena kami tidak dapat menemukan bahan yang tepat, dan saya tidak memiliki banyak pengalaman karena kami baru memulai, jadi itulah mengapa ada begitu banyak kekurangan. Ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa mendatang. Bilinglong mengangguk puas, berkata, kurasa tidak apa-apa. Kamu harus memberikannya terlebih dahulu setiap kali kamu punya model baru. Baiklah, tentu saja, tidak masalah, jawab Zuan. Ia menyembunyikan keringatnya dan segera mengingatkannya, ngomong-ngomong, menggunakan benda semacam ini untuk berkomunikasi harus dirahasiakan. Kau sendiri tidak boleh membiarkan orang lain melihatmu menggunakannya. Saya bahkan mulai merasa sedikit menyesal. Di dunia sebelumnya, alasan mengapa pria-pria sampah di dunia dulu sering diketahui oleh wanita-wanita mereka adalah karena ponsel mereka diperiksa. Dia harus memastikan untuk bersiap menghadapi hal itu dan menekankan privasi penggunaan ponsel mereka untuk mencegah wanita-wanita ini memiliki pikiran yang sama. Jangan khawatir, setidaknya aku mengerti itu. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang lain melihat isinya? Jawab Bilinglong. Dia adalah wanita yang sangat cerdas, di tengah kalimatnya, dia menyadari sesuatu dan menatapnya dengan ragu. Apakah kamu takut aku melihat jimat komunikasimu? Zuan segera menyerahkan slip gioknya dan menjawab, apa yang perlu diingat? Hanya saja aku tidak ingin orang lain tahu tentang hubungan kita, jadi aku hanya memberi peringatan. Bilinglong tidak memilih, dan malah diam-diam meliriknya dari sudut matanya. Dia melihat bahwa hanya percakapan mereka yang terjadi di sana dan merasa sedikit malu. Dia berkata, maaf, kakakku baik-baik saja. Aku salah. Apa kabarmu? Panggil aku ayahnya. Petik 2. Petik 2.
Tak lama kemudian, Rong Mo masuk ke dalam dengan membawa pesan bahwa permaisuri telah tiba, jadi mereka berdua tentu saja tidak dapat melanjutkan pembicaraan mereka. Bilinglong merapikan pakaiannya sebelum berbalik untuk pergi. Ia kembali ke temperamennya yang tinggi dan perkasa seperti biasanya, bahkan langkahnya menyerupai angsa yang sombong. Zuan berpikir dalam hati bahwa dengan Rong Mo yang melindungi mereka, segalanya memang menjadi jauh lebih mudah. Wanita ini ternyata sangat cerdas. Liu Ning segera tiba di sisinya, sementara Kasim Lu berdiri agak jauh untuk menghalangi siapapun yang mencoba mendekat. Apa yang kamu bicarakan dengan Linglong sehingga kamu begitu terpesona? Liu Ning bertanya, memberinya senyum ambigu. Zuan berkata sambil tersenyum, dia kelihatannya tidak terbiasa memanggilku ayah angkat dan sedikit mengamuk. Itu bisa dimengerti. Senyum nakal muncul di wajah cantik Liu Ning saat dia melanjutkan, jadi, ibu dari sebuah kerajaan sekarang adalah putrimu. Pasti terasa luar biasa, bukan? Zuan terdiam. Dia bertanya, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Tentu saja, jawab Liu Ning sambil mengangkat dagunya. Bagaimana dia berlenggak-lenggok seperti ayam jantan yang selalu mengganggu pemandangan, apa haknya agar kamu memperlakukannya dengan hormat sepanjang waktu? Sebaliknya tampaknya lebih masuk akal. Tentu saja, niatnya yang lain adalah dengan cara ini, dia sekarang punya alasan yang tepat untuk memperlakukan Zuan sebagai seseorang dari generasi yang sama dengannya. Yang satu adalah janda permaisuri kaisar, dan yang satu lagi adalah ayah angkatnya. Bukankah mereka pasangan yang serasi? Ekspresi Zuan menjadi aneh. Meskipun pertarungan antar wanita dilakukan secara rahasia, pertarungan itu tetap sangat sengit. Dia menggunakan kesempatan itu untuk menyerahkan sepotong batu giok kepadanya sambil berkata, Yang mulia, ini milikmu. Dia juga mendukungnya seperti Bilinglong, jadi dia tidak bisa melewatkan bagiannya. Ketika mendengar apa yang dikatakannya, Liu Ning senang sekaligus terkejut. Ia berkomentar, apakah ada alat komunikasi yang verbal dan semudah ini? Jadi, alasan mengapa Anda menghabiskan begitu banyak uang sebelumnya adalah untuk meneliti benda ini. Jari-jarinya yang halus dan ramping sudah mulai mengetuk permukaannya untuk menguji berbagai fungsinya. Bagian yang bagus dari perangkat ini adalah konsumsi dayanya yang jauh lebih rendah daripada cermin perekam, tetapi jika jaraknya terlalu jauh, Anda tidak akan dapat langsung menerima pesan, dan bahkan mungkin pesan itu akan hilang begitu saja. Itulah mengapa perangkat ini belum dapat digunakan untuk intelijen militer besar, jelas Zuan. Itu saja sudah sangat menakjubkan. Paling tidak, setiap kali aku merasa kesepian sendirian, aku bisa menggunakannya untuk mengobrol denganmu, kata Liu Ning, memegangnya erat-erat seolah-olah dia tidak sanggup berpisah dengannya. Meski dengan statusnya, dia bisa menggunakan cermin perekam kapanpun dia mau, mengonsumsi batu permata secara berlebihan bahkan membuatnya sedikit meringis. Bagaimana mungkin dia berani menggunakan sesuatu seperti itu hanya untuk mengobrol dengan kekasihnya? Liu Ning tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, sepertinya kamu juga memberikan Linglong sesuatu yang mirip. Apakah ini? Zuan mulai merasa sakit kepala, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan sesuatu seperti itu dan hanya bisa mengangguk. Dia berkata, lagi pula, aku mulai di Istana Timur, dan akhir-akhir ini aku menjadi lebih dekat denganmu. Bersama dengan masalah angkat ayah, aku harus sedikit meringankan hubunganku dengannya. Apa yang bisa dimudahkan? Bukankah sudah cukup mudah jika dia ingin menjadi dekat denganku? Dia hanya perlu tidur dengannya, tapi apakah dia bisa melakukannya? Liu Ning berkomentar tidak setuju, dan perselingkuhan ini jelas membuatnya merasa sedikit tidak menyenangkan. Zuan terkunci pada pembekuan dan tidak tahu harus menjawab apa. Jika dia tahu bahwa dia dan Linglong sudah bersama sejak lama, bahwa setiap bagian dirinya sudah menjadi miliknya, dia bertanya-tanya seperti apa ekspresinya sekarang. Iklan oleh Pub Future, haruskah aku bertanya-tanya tentangmu? Wanita itu nampaknya memiliki kesan yang baik terhadapmu. Aku tidak percaya dia akan benar-benar puas menemani bocah idiot itu selama sisa hidupnya, tanya Liu Ning, seolah-olah dia berharap seluruh dunia berada dalam kekacauan. Zuan hampir tersedak. Jangan lakukan itu. Jika mereka berdua benar-benar membahas hubungan ini bersama-sama, dia bisa saja berakhir dengan kematian berkali-kali. Liu Ning juga tidak benar-benar bersungguh-sungguh dengan ucapannya.
Dia sangat mengenal sifat Bilinglong yang sombong dan angkuh, jadi bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti itu. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Suaranya pun menjadi sedikit lebih manis ketika dia bertanya, "Bupati, bagaimana kalau Anda memasuki istana malam ini? Istana ini punya beberapa trik baru, tahu?" Lalu menjawab, "Trik baru apa yang mungkin ada?" Liu Ning mempunyai sifat yang cukup bersemangat, jadi dia juga lebih bersikap terbuka dalam bermain-main dengannya. Dia tidak terlalu pendiam seperti Linglong, jadi mereka berdua sudah mencoba hampir semuanya sekali. Ikuti bab baru di novel.com. Kamu terbiasa bermain dengan permaisuri, tetapi kamu belum pernah mencoba bermain dengan janda permaisuri, kata Liu Ning sambil tertawa. Zuan terdiam. Dia merasakan gelombang panas meletus dari tubuh bagian bawahnya. Wanita ini benar-benar penggoda sampai ke tulang-tulangnya. Tidak jauh dari situ, Kasim Lu diam-diam melirik ke arah mereka. Ketika dia melihat Liu Ning tersenyum lebar, wajahnya penuh kegembiraan, dia teringat kembali bagaimana dia dulu seperti bulan putih di langit, menyendiri dan menjauh. Saat ini, tentu saja, dia sudah sepenuhnya ditundukkan oleh pria ini. Saya merasa cemburu, tetapi juga senang. Bagaimanapun, dia telah melihat betapa menyedihkannya gadis itu saat itu. Gadis itu dipenuhi dengan kepahitan dan kebencian, tetapi ia tidak dapat membantunya sedikit pun. Baru sekarang, setelah ia menerima nutrisi cinta, ia dapat menunjukkan kecantikan yang dimilikinya. Dalam perjalanan pulang dari upacara kenaikan tahta, Zuan menemukan kereta keluarga Qin. Ia bertukar beberapa patah kata dengan adipati keluarga Qin, lalu pergi ke kereta belakang untuk mencari Huan Zhao dan Yu Zhao. Terdengar sorak-sorai dan tawa dari dalam kereta. Wanita ketiga dari klan Chu itu asyik mengobrol tentang sesuatu yang tampaknya berhubungan dengan Zuan. Zuan langsung masuk ke dalam. Para wanita muda itu berteriak kaget, tetapi mereka semua menjadi tenang saat melihat bahwa itu adalah dia. Ternyata, Murong Qinghe juga ada di sana. Awalnya, aroma kereta itu sangat harum, dan sekarang setelah aroma khas wanita muda ketiga itu juga tercium di dalam, Zuan merasa seolah-olah dia telah memasuki taman bunga. Qin Wanru sedang berbaring santai di kereta dan bergoyang ke arah istrinya karena tertawa, tetapi ketika dia melihatnya, dia segera duduk untuk menjaga penampilannya sebagai ibu mertua. Chu Huanzhao adalah orang yang paling naif dan tidak terkendali. Dia adalah orang pertama yang berbicara. Kakak ipar, kamu hebat sekali. Kamu benar-benar menjadi ayah angkat kaisar. Bahkan kaisar baru pun harus tunduk padamu. Hanya untuk memudahkan pertemuan dengan kaisar di masa mendatang, kata Zuan sambil tertawa, lalu dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok. Ia mengungkapkan alasan kunjungannya kali ini. Ketika mengetahui bahwa ia dapat berkomunikasi dengan Zuan kapan saja melalui jimatnya, Chu Huanzhao langsung sangat mencintainya sehingga tidak ingin berpisah dengannya. Ia berbalik agar Chu Yuzhao tidak dapat menyentuhnya. Chu Yuzhao mencoba beberapa kali tetapi tidak berhasil meraihnya. Dia merasa marah dan panik, air mata mulai mengalir di matanya. Ketika melihat kedua adiknya itu saling berbalas, Zuan tak kuasa menahan senyum. Dia mengambil sepotong lagi dan memberikannya kepada Chu Yuzhao, sambil berkata, "Jangan khawatir, ini satu untuk kalian semua." Senyum lebar akhirnya kembali tersungging di wajah Chu Yuzhao. Ia terus-menerus menyentuh potongan batu giok yang ia dapatkan seolah-olah itu adalah harta karun terbesar di dunia. Zuan hendak mengucapkan selamat tinggal kepada mereka ketika dia melihat wajah sedih Murong Qinghe. Dia tiba-tiba merasa sakit kepala, karena dia tidak menyangka bahwa wanita itu juga ada di sana. Jika dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada wanita itu, mungkin wanita itu akan merasa sangat tidak enak. Karena itu, dia mengeluarkan satu dan berkata, "Adik Qinghe, kamu juga harus mengambil satu." Murong Qinghe terkejut sekaligus senang, lalu berkata, bolehkah aku juga punya satu?" Dia hendak menolak, tetapi sesungguhnya dia sangat menginginkannya. Kulitnya yang kecoklatan berubah sedikit menjadi merah muda. Zuan tertawa dan berkata, "Kamu, Yu Zhao, dan teman-teman lainnya bisa mengobrol satu sama lain dengan lebih mudah sekarang." Kalangan bangsawan di ibu kota praktis sudah dianggap sebagai menantu klan Chu, jadi mereka bisa dibilang satu keluarga. Untungnya, dia punya beberapa tambahan untuk situasi seperti ini. Bahkan mungkin ada teman lain. Seru Chu Huanzhao.
Matanya berbinar seolah-olah dia telah menemukan dunia baru. Zuan langsung merasa tercekat. Oh tidak, jika mereka semua menjadi teman baik dan mengobrol satu sama lain, bukankah itu berarti banyak hal akan terungkap? Oleh karena itu, dia sama sekali tidak boleh memberitahu bahwa orang-orang lain juga memiliki kepingan giok. Dia segera berkata, hanya kalian bertiga yang bisa menjadi teman baik secara pribadi. Benda ini sangat berharga, jadi kalian sama sekali tidak boleh memberitahu orang lain tentangnya. Kalau tidak, mereka mungkin akan mencoba mencurinya. Pada saat yang sama, ia memperkenalkan konsep privasi kepada mereka, memberitahu mereka bahwa mereka tidak boleh membiarkan orang lain membaca percakapan tentang kepingan giok itu. Iklan oleh Pub Future. Kami mengerti, jawab para gadis muda itu, semua menatap kosong setelah peringatannya. Mereka mengangguk seperti anak ayam kecil. Kakak Zhu, bolehkah aku menambahkanmu sebagai teman juga? Tanya Murong Qinghe dengan wajah memerah, membuat Zuan tercengang. Namun, dia segera menambahkan, saya punya banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada kakak Zhu. Tidak masalah, kata Zuan, lalu mengeluarkan kepingan gioknya dan menempelkannya ke gadis itu. Dia kemudian mengajari mereka cara menambah teman. Para wanita muda langsung sangat gembira setelah bermain dengan mainan baru mereka. Zuan pun mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Batuk-batuk, Qin Wanru tiba-tiba berdiri tegak, seolah mengingatkannya bahwa dia melupakan sesuatu. Apakah ibu mertua masuk angin? Tanya Zuan sambil menatapnya heran. Sejak awal, sepertinya dia sudah batuk beberapa kali. Namun, dilihat dari wajahnya yang kemerahan, sepertinya dia tidak sakit. Tidak apa-apa, jika kau bisa pergi begitu saja, kata Qin Wanru, tiba-tiba tubuhnya menjadi dingin. Punggungnya pun bahkan tidak tegak lagi. Anda telah berhasil menipu Qin Wanru sebesar plus 55 plus 55 plus 55. Zuan merasa aneh ketika merasakan titik amarahnya, tetapi dia memiliki terlalu banyak hal yang harus ditangani dan tidak mau repot-repot mencari tahu mengapa dia marah. Dia pun segera pergi. Segera setelah itu, klan Murong memanggil Murong Qinghe kembali untuk sesuatu juga. Qin Wanru akhirnya meledak. Dia sama sekali tidak punya hati nurani. Bagaimana mungkin dia tidak memberiku hati nurani juga? Chu Yuzhao tidak setuju dengan reaksinya, katanya, tapi, Anda ibu mertuanya, jadi tidak pantas baginya untuk memberi Anda salah satu dari ini. Chu Huanzhao berkata sambil tersenyum polos, tepat sekali. Pesan rahasia macam apa yang harus kau sampaikan padanya? Tidakkah kau bilang ingin membuat ayah memakai topi hijau? Dia cocok dengan Zuan dan memahami kepribadiannya. Dia pernah melihat Zuan menghadiahkan topi hijau kepada Sang Qian sebagai hadiah pernikahannya dan menebak maknanya. Istilah itu sudah mulai beredar di kalangan kecil mereka, tetapi tentu saja, yang lain tidak tahu apa artinya. Wajah Qin Wanru langsung memerah karena malu. Dia berteriak, apa kau ingin meniduri gadis kecil? Aku akan merobek mulutmu sekarang juga. Kereta itu segera menjadi berisik karena aktivitasnya. Baru setelah beberapa lama keadaannya tenang kembali. Qin Wanru merapikan rambutnya yang berantakan dan akhirnya menjawab, tidak bisakah aku mengobrol dengannya tentang masalah keluarga yang normal? Bahkan nona klan Murong pun punya satu, bukankah mereka bisa membicarakan hal-hal romantis? Chu Yuzhao menggerutu, jika mereka benar-benar membicarakan hal-hal romantis, aku akan benar-benar merasa lega. Alis Qin Wanru terangkat. Dia bertanya, apa kamu bodoh? Qinghe adalah calon istrimu. Chu Yuzhao menghela napas dan berkata, Bu, ibu juga tahu situasiku saat ini. Qin Wanru terdiam. Apakah aku mengawasimu dari sisi idiot dalam kehidupanku sebelumnya atau semacamnya? Bukan hanya putri-putriku saja yang akan disiksa, bahkan menantu perempuanku juga akan disiksa. Ketika merasakan suasana hati yang berat di dalam kereta, Chu Huanzhao segera berkata, jangan marah. Aku akan meminjamkan kepingan giokku dari waktu ke waktu di masa depan, oke? Kenapa aku menginginkan sesuatu seperti itu? Qin Wanru membalas sambil berbalik. Kerugianmu, kata Chu Huanzhao, tetapi dia segera menyesali perkataannya. Kalau kamu tidak menginginkannya, maka aku menginginkannya. Qin Wanru langsung panik dan mencengkeram tangannya. Chu Huanzhao langsung panik dan berkata, kamu bisa menggunakannya, tetapi kamu tidak bisa membaca pesan antara aku dan kakak iparmu. Zuan telah menjelaskan fungsi tersembunyi tertentu. Pada saat itu, dia bingung mengapa dia menyertakannya,
Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa saudara iparnya memiliki pandangan jauh ke depan seperti yang diharapkan. Bagus. Juga, kamu harus selalu mengatakan siapa dirimu. Kamu tidak bisa berpura-pura menjadi diriku. Tentu saja, kenapa aku harus berpura-pura menjadi dirimu sendiri? Meskipun itulah yang dikatakan Qin Wanru, dia tiba-tiba terkejut. Itu bukan ide yang buruk. Jika anak itu tahu tentang aku, apa yang akan dibicarakan di antara kita? Akan lebih menarik untuk berpura-pura menjadi Huan Zhao dan mengobrol seperti itu. Mari kita lihat ucapan berbunga-bunga seperti apa yang akan digunakan bocah nakal itu untuk menipu putri-putriku.